Dalnya ada sabdunya enggak? Ada sabdunya enggak? Ada tasjidnya enggak? Ada, berarti yumiddakum. Ya. Gitu. Ya. Kemana? Satunya kemana? Oh. 6. Sabdu. Udah ya? Udah kita bahas ya. Besarnya. Dah. Udah kita bahas tajwidnya ya. Il itu dibaca idhar ya. Zal diusahakan kalau melafalkan zal di sini ya ujung lidah ya. Il ditekan. Jangan sampai keluar hamesnya. Maksudnya keluar desiran s. It's tidak boleh ya. Cuma ditekan. Gitu ya. Takulu, kunya dibaca mato bi waw sukun jatuh setelah huruf yang digaris depan atau domah, maka wawnya fungsinya menjadi huruf mat. Matnya namanya mato bi, panjang bacaannya 1 alif 2 harokat. Lil mu'minina, lilnya lamnya lam apa namanya? Lam fi'il, atau boleh disebut idhar fi'li ya, namanya lam fi'il ya. Biasanya lam fi'il tersebut jatuh pada tengah kalimat biasanya ya, tengah-tengah huruf itu, tengah-tengah kalimat ya biasanya. Tidak di ujung. Kalau di ujung biasa menjadi lam samsiah atau lam komariah ya. Hukum bacanya idhar. Lil mu'minina, mu'nya dibaca idhar halki. Alasannya karena hamzah termasuk huruf halki, huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada berapa? Ada 6 ya. Itu termasuk hamzah tersebut. Hamzah itu makhrajnya di bawah hak, di bawah hak, paling bawah sekali. Hamzah tekan ya, di bawah hak di sini ya. Hamzah, haknya di atas lagi ya, di atas lagi hak itu, tapi gemanya hak tersebut di bawah. Kalau kita melafalkan hak ihdinas, gemanya itu di dada tuh. Ihdinas gemanya di dada ya. Lil mu'mini, ininya atau bi ya. Ya mati, ya sukun jatuh pada huruf yang digaris bawah atau huruf yang digaris yang dibaca kasroh ya. Ya, maka ya-nya menjadi huruf mat
Matnya dinamakan mata bi'i atau bisa disebut mat asli. Ya, mata bi'i itu mat asli. Karena ya waw termasuk huruf mat, asli huruf matnya. Kalau syaratnya waw mati jatuh setelah huruf yang digaris depan atau domah, ya mati jatuh setelah huruf yang digaris kasroh atau ya garis bawah, kasroh atau bawah domah. Ya, alayyakafiyakum, nun mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bi guna. Ya. Alai ada sabdunya ndak lamnya? Lam ini ada sabdunya ndak? Kita baca alai yakfiyakum atau alai yakfiyakum, coba. Ada sabdunya? Ada ndak? Ini Pak, yang ini. Mu'minina alai. Oh, yang ini. Lam ini Pak. Ada sabdunya enggak? Yang ini. Ini Pak. Hah? Ada? Enggak ada. Berarti alai yakfiyakum ya. Itu baca apa namanya? Apa? Idgham bi guna. Alai ya, masukkan sini ya. Lamnya dibaca ke sini ya. Alai yakfiyakum, yaknya dibaca idhar ya. Maksudnya makhraj kafnya dijelaskan. Kaf yakfiyakum. Yakfiyakum gitu ya. Ak. Ada di sini. Ak. Di bawah anak dicentilnya. Ak. Yakfiyakum. Mim mati berjumpa dengan alif dibaca idhar syafawi. Yakfiyakum, itu cukup. Tidak boleh yakfiyakum, tidak boleh ya. Cukup yakfiyakum ayyumiddakum gitu. Dan mati berjumpa dengan ya sama dengan ini ya. Idgham bi guna. Mid dakum, midnya dibaca idgham, kumnya baca idhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan ra, idhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan alif dibaca idhar syafawi. Rob hukum, robbakum apa robbukum? Rob hukum. Nah, jadi rob hukum berarti menjadi fa'il ini ya. Jadi mim mati berjumpa dengan ba. Nah ini kalau ini mim mati berjumpa dengan ba, bacaan apa itu? Masih ingat? Hah? Bacanya? Apa namanya? Ifa syafawi ya. Mim mati berjumpa dengan ba dibaca ifa syafawi ya. Kalau mim mati berjumpa dengan mim dibaca idgham mislan ya. Atau disebut idgham mutaqarribain ya. Tapi ini dibaca ifa syafawi. Jadi kalau dibaca ifa ya berarti didengungkan. Rabbakum bisalasatin, salah mat badal. Tanwin berjumpa dengan alif dibaca id. Jadi bacanya bisalasatin gitu ya. Tidak boleh bisalasatin ala, tidak boleh ya. Bisalasatin sama dengan ini ya. Mad badal. La-nya mata i. Fimnya tanwin berjumpa dengan mim dibaca idgham bigun. Nah, alafim minal malaikati munzalin ya. Lamnya lam qamariyah atau idhar qamari ya, baca idhar. Ini namanya lam ta'rif qamariyah. Lam ta'rif berjumpa dengan mim pasti dibaca idhar qamariyah atau ya lam ta'rif idhar qamariyah
atau disebut lam qamariyah gitu. Bacaannya hukumnya idhar. Lainnya mad wajib mutasil. Huruf ba apa huruf mad berjumpa dengan hamzah satu kalimat. Ini satu kalimat, malaikah ini satu kalimat, tapi maknanya jamak. Ya. Berarti mad wajib mutasil. Panjangnya khilafiyah ya. Yang pasti panjang lah ya. 6 harokat atau 5 harokat ya. Mungzalin, non mati berjumpa dengan za dibaca ikhfa. Mungzalin. Ada yang membaca munazalin, ada gitu ya. Artinya sama. Ya. Cuma kadang-kadang perbedaannya pengertian aja. Mungzalin linya dibaca mat aridi sukun, ya. Matnya huruf ya ini, matnya ini, mat tabi'i namanya. Aridi sukun datang baru. Ya, yang terakhir ini huruf hidup dimatikan atau disukun di waktu tengah wakaf atau berhenti. Maka huruf akhir tersebut dimatikannya. Dimatikannya setiap kita pemberhentian ayat pasti huruf akhir dimatikan. Ya, dimatikan itu. Makanya disebut mat aridi sukun. Kalau kayak gini persis. Ya. Kalau idza jaa nasrullahi wal fath, ya, wal fath pasti dimatikan. Tidak wal fathun dah, tapi wal fath gitu ya. Haknya dimatikan gitu. Kalau ini matahari disukun ya. Jadi panjangnya 6 harokat ya, sama dengan 3 alif. Mungzalin. Kalau ada orang yang membaca munazalin itu tidak apa-apa. Tapi kita mengikuti Al-Quran yang ada di situ ya. Ada yang tanya tentang tajwid? Yang ini lebih bagus berhenti ya. Wakaf kayak gini itu utamanya itu berhenti aja. Apalagi ini posisinya jatuh pada akhir kalimat, akhir ayat. Posisinya ini bagus berhenti saja. Oh ya. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Il taqulu lil mu'minina alai berarti bacanya alai ya, tidak alai ya. Ya. Il taqulu lil mu'minina alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum gitu ya. Ayyumiddakum rabbukum bisalasatin alafim minal malaikati munzalin itu ya. In taqulu lil mu'minina alayyakafiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasatin alafim minal malaikati munzalin gitu ya. Sana, yuk kita baca. Allah. Pesantren kayak jam. Kita hafalan Quran. Ya, biar junjung orang tuanya. Ya, orang hidup orang hafal Quran itu mulia dunia akhirat. Allah Ta'ala tidak nyanyiakan dunia akhiratnya berkah. Antum
Allah. Allah. Sadaqallahul adzim. Taqabbal. Ya. Taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasatin alafim minal malaikati munzalin. Ada yang membaca munazzalin di sabdu, ada yang ditahfif artinya diringankan bacanya munzalin, ada yang ditasdidi ya artinya dibaca berat munazzalin gitu ya di situ. Ini masih menceritakan masalah tentang masalah peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita artikannya. Ada yang tanya ini tentang tajwidnya, kalau hendak kita lanjut kita ya. Itu merupakan dzarfiyah. Jadi ini ya. Ini menceritakan tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun keduanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Bukit Badar. Dulu jumlahnya yang pertama jumlahnya kaum muslimin, kaum yang beriman itu cuma 313. Sedangkan jumlahnya kaum kafirin pada waktu itu ya enggak 1000 orang. Jumlahnya kaum muslimin ya enggak, kaum muslimin yang ada 313 orang itu ya orang desa-desa semuanya lah. Istilahnya orang kampungan itu. Orang miskin-miskin yang kebanyakan yang paling banyak menyentuh perhatian atau yang pertama beriman itu ya kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana yang mau menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang-orang yang kaya, konglomerat, apalagi pembisnis, apalagi orang yang peniti-meniti karir itu jarang sekali mau menerima hal semacam itu, ajakan-ajakan Rasulullah. Sampai sekarang sama, ya, zaman sekarang sama itu. Kalau orang kaum belum berat, jarang sekali mau menyentuh masjid. Kumpul-kumpul pun jarang. Apalagi orang-orang pembisnis. Orang-orang yang Orang-orang yang meniti karir. Boro-boro mau jamaah. Untuk nyentuh masjidnya itu susah. Datang ke masjid susah. Begitu ada masalah ubudiyah, masalah namanya rohaniyah atau masalah-masalah yang gaib, baru manggilkan ustadz, baru manggilkan kiai, baru manggilkan orang pintar. Itu kayak gitu biasa itu. Memang dari zaman dulu memang kayak gitu. Zaman dulu itu, ya. Yang bisa menyentuh dari itu. Jadi pada waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir karena menghadapi musuh yang jumlahnya 1000. Peralatan lengkap, peralatan perangnya itu lengkap, ada tombak, ada panah, ada pedang, lengkap. Sedangkan yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minil, peralatannya itu tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Coba kita itu menghadapi orang yang bersenjataan, sedangkan kita itu tidak bersenjata.
Ya. Senjatanya itu ala kadarnya, itu apa yang ada yang bisa untuk menjaga diri, ambil itu. Misalnya ada pemangkung ambil, ada kayu ambil, ada batu kita ambil. Beda dengan orang yang sudah mempersiapkan diri dalam peperangan. Tentunya alat-alatnya lebih canggih, lebih strategis untuk membunuh orang. Ya enggak? Baik itu panah, baik itu apa dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan alat ista itu semuanya lebih canggih-canggih untuk memusnahkan orang. Itu dampaknya ini ya. Itu sangat khawatir. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqulu lil mu'minina. Ketika kamu Muhammad berkata kepada lil mu'minina, orang-orang yang mukmin, alai yakfiyakum, adakah tidak cukup bagimu, ayyumiddakum, ya, adakah tidak cukup bagimu kalau toh Allah Subhanahu wa taala Rabb ayyumiddakum, menolongkum kepada kamu, siapa Rabbukum, Tuhanmu, apakah kamu tidak cukup kalau Allah taala dalam perang ini, ya, sebagai penolong kita. Innallaha waliyullah, ya, sebagai penolong kita, tidak cukupkah kita? Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jumlahnya orang muslim itu hanya 313 orang tersebut, ya, menghadapi musuh yang begitu banyak 1000, itu makin tambah itu. Umat muslim itu masih sedikit. Pembukanya kota Mekah pun begitu. Umat muslim itu cuma 3.000 orang. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin 10.000. Ya, ada yang tambah lagi. Jadi jumlah orang miskin, orang-orang yang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mukmin tersebut itu dalam menghadapi itu banyak berbagai macam rintangan-rintangan. Tapi Allah taala meneguhkan orang-orang muslim tersebut supaya teguh, supaya benar-benar mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keimanannya itu supaya teguh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentara, yaitu berupa malaikat yang disuruh oleh Allah taala untuk membantu perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta kaum muslimin tersebut. Berapa? Bisalah satin alafin, 3.000 tentara dari Allah taala, pasukan berkuda. Ya, pasukan berkuda, makanya kalau ada di Jalul Gaza, ya enggak? Jalul Gaza, terus tentara Palestina perang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi asalkan dia itu menembak atau menembakkan rudal, alat ista dan lain sebagainya di Jalur Gaza, terus ada tentara yang bersorban putih, selempangnya kuning, enggak, itu paling takut sekali. Karena dia itu sudah meyakini, sudah percaya itu tentara dari Tuhan, tentara dari Allah yang tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Jadi ciri khasnya itu pakai kuda putih, selempangannya itu serbannya putih, selanduk sininya kuning. Nah, selanduknya ini. Dia pakai konceran semuanya. Itu tentara dari Allah taala, malaikat. Yang diturunkan munzalin atau munazilin, jadi yang diturunkan dari langit untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tentara-tentara kafirin dan musyrikin. Ini 3. Dulu pertama itu 1.000 dulu. Terus dibantu 1.000, ternyata masih kurang. Makanya langsung ditambah dengan 3.000. Tidak cukuplah Allah taala itu membantu kamu, menurunkan malaikat 3.000 untuk membantu kamu perjuangan perang di dalam perang Badar, di bukit Badar tersebut. Tidak cukupkah? Diingatkan ya. Kaum muslimin, katakan kepada mereka, Muhammad, tidak cukupkah? Malaikat minal malaikati munazzalin atau munzani yang diturunkan oleh Allah taala gunanya untuk membantu peperangan, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita petik dari segi kemantapan keimanan seseorang, yang manakala orang-orang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya memperjuangkan
syiar Islam atau memperjuangkan agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, itu sudah barang tentu Allah Ta'ala akan memantapkan hatinya, meyakinkan hatinya, menguatkan, meneguhkan hatinya tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah barang tentu akan menurunkan tentaranya atau bala bantuannya kepada orang muslim tersebut. Jadi orang-orang muslim itu kadang-kadang memang pasukan berani mati, istilah itu. Orang-orang tentara kaum kafirin dan Yahudi, kalau sudah terdengar orang muslim, orang yang beriman, dia ketakutan. Karena orang muslim itu tidak takut mati. Matinya syahid, ya enggak? Matinya syahid, hidupnya mulia. Itu semboyannya. Hidupnya mulia, matinya syahid. Makanya dikejar. Yang paling gencar-gencar kaum muslim itu mengejar tentang masalah kematiannya, mati syahid. Makanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu sangat takut kepadanya. Takut. Karena begitu dahsyatnya keteguhan keimanan, keteguhannya hati seseorang manakala dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Paling teguh. Kalau kita, tapi kalau orang mereka takut mati. Takut mati. Tapi kalau kita enggak, bagi orang muslim enggak. Mati sudah takdir. Sudah takdir Allah Ta'ala. Memang itu sudah kodratnya. Nyawa itu pasti akan diambil. Hidup itu ini sementara. Tapi kalau mereka enggak. Kalau mereka enggak. Mereka itu sifatnya pengecut, takut mati, takut miskin. Itu, takut sengsara. Hidupnya selalu berpoya-poya, berleha-leha, enggak mau susah. Dan hidupnya juga selalu culas. Culas itu orangnya itu luar biasa. Degil, dengki, iri hati, macam-macam. Orang culas itu tidak suka kepada kebahagiaan kepada seseorang atau kawannya, tidak suka dia. Kalau melihat kawannya itu bahagia, tidak suka dia. Mendapat rahmat, mendapat keistimewaan hidayah atau mendapat, tidak suka dia. Maunya harus kawannya itu lebih rendah daripada kita. Itulah mereka. Tapi bagi orang muslim, alhamdulillah gitu, selalu memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Intinya bahwa ini ayat ini tersebut untuk meneguhkan kita bahwa Allah Ta'ala setiap orang muslim, setiap orang yang berjuang demi agama Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan menolongnya dengan menurunkan bala tentaranya, atau juga Allah Ta'ala akan meneguhkan hatinya dan akan memberikan pertolongan dari langit, ya. Allah, mudah-mudahan kita semuanya ya diteguhkan hati kita, ya. Teguhkan hati kita, diberkahi, diselamatkan, dihindari dari malapetaka bencana, ya Allah. Amin. Hidupnya berkah, panjang umur, sehat walafiat, berkah, ya. Setiap sesuatu yang kita niati mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin asma'al mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam, waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tammal afiyah wa qina 'anil nasi Allah. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal dhair. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wa syaddaidal mihanal fitnah wal amrata sama la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala'a wal waba'a wal qala' wal fasya wal munkar wa syaddaidal mihanal fitnah wal amrata sama la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa la 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu